Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Sri Rahayu Ningsih dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Zahwa Alfira sebagai moderator dari grup E yang akan mempresentasikan tentang teori belajar sosial. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Intan Safiul Latif. Yang kedua, Thorik Zulfikar Hafiz. Yang ketiga, Yoga Prapta Macandya Wacana. Yang keempat, Zahwa Alfira Nurfadila Ramadhani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep teori belajar sosial. Jadi, teori belajar sosial merupakan salah satu teori belajar yang menyatakan bahwa perilaku yang baru dapat dibentuk dengan cara mengamati dan meniru orang lain. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura yang menjelaskan bahwa teori ini menerima sebagai prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi lebih banyak memberi pembekalan pada kesan isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses internal. Teori ini sejatinya pertama kali digagas oleh Neil Miller dan John Dollard tahun 1941 yang berpendapat bahwa pembelajaran dengan cara meniru terjadi ketika pengamat termotivasi untuk belajar berbagai bentuk atau elemen perilaku yang dipelajari. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan, lingkungan ini kerap dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri. Inti dari teori belajar sosial adalah permodelan atau modeling yang merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Teori ini memperkenalkan konsep vicarious reinforcement, di mana individu belajar tanpa harus menerima penguatan langsung. Cukup dengan melihat orang lain menerima penguatan atau hukuman atas perilakunya. Individu dapat belajar secara efisien. Ini menantang pandangan tradisional bahwa pembelajaran selalu membutuhkan pengalaman langsung. Bandura juga menekankan pentingnya proses kognitif dalam pembelajaran, di mana individu secara aktif memilih, memproses, dan menyesuaikan informasi yang mereka amati sebelum memutuskan untuk meniru perilaku tertentu. Proses internal seperti berpikir, mengingat, dan membuat keputusan berperan besar dalam menentukan hasil dari proses belajar melalui observasi. Selain itu, konsep self-efficacy merupakan aspek penting dalam teori ini. Self-efficacy mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengorganisir dan melaksanakan tindakan yang perlu guna mencapai hasil yang diinginkan. Semakin tinggi self-efficacy seseorang, semakin besar kemungkinan mereka akan berhasil dalam meniru perilaku yang diamati dan mengaplikasikannya. Dalam konteks pendidikan, teori belajar sosial diterapkan melalui peran guru sebagai model yang diobservasi oleh siswa. Guru dapat memberikan contoh perilaku yang diharapkan, baik melalui tindakan langsung maupun melalui interaksi sosial di dalam kelas. Pembelajaran yang melibatkan observasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek mental dan emosional yang membantu siswa memahami dan mempraktikkan apa yang telah mereka amati secara efektif. Selanjutnya mengenai tokoh teori belajar sosial. Yang pertama yaitu Albert Bandura. Albert Bandura adalah salah satu pengembang utama teori pembelajaran sosial. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura yang oleh banyak ahli dianggap sebagai behavioris masa kini yang moderat. Karena Bandura memandang perilaku manusia tidak hanya sebagai refleks otomatis terhadap suatu stimulus, namun juga merupakan hasil interaksi lingkungan dan skema kognitif manusia itu sendiri. Albert Bandura mengembangkan teori pembelajaran sosial yang menekankan pembelajaran melalui pengamatan perilaku orang lain bukan hanya reaksi terhadap rangsangan eksternal. Ia juga percaya bahwa perilaku dapat berubah melalui penguatan tidak langsung dengan mengamati tindakan dan konsekuensinya. Selanjutnya yaitu Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu terdapat dua hal, yaitu yang pertama suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan tersebut. Maslow menyatakan bahwa individu berperilaku dalam upaya memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi 5 hierarki. Yang pertama yaitu kebutuhan akan rasa aman dan tentram, kedua kebutuhan untuk aktualisasi diri, yang ketiga kebutuhan fisiologis atau dasar, yang keempat kebutuhan untuk dihargai, dan yang kelima kebutuhan untuk dicintai dan disayangi.
yaitu Arthur W. Combs. Seorang humanis berpendapat bahwa pembelajaran terjadi ketika siswa memahami arti dan makna dari materi yang dipelajari, bukan hanya menerima informasi. Proses belajar baru efektif jika konten tersebut bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa, sehingga lebih mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya yaitu menurut Charles Ransom Rogers membedakan dua tipe pembelajaran, yaitu kognitif atau ketidakbermaknaan mencakup pengetahuan akademik dan eksperiensial atau pengalaman mencakup pengetahuan terapan, di mana pembelajaran eksperiensial melibatkan keterlibatan pribadi siswa dan memiliki dampak jangka panjang. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana kondusif, membantu siswa menemukan makna dalam pembelajaran, dan memfasilitasi perkembangan pribadi mereka. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip teori belajar sosial. Teori belajar sosial memiliki tujuan utama untuk mengembangkan potensi individu sehingga mereka mampu menyelesaikan permasalahan hidupnya sendiri. Yang pertama adalah kemampuan belajar alamiah. Kemampuan belajar alamiah dalam teori belajar sosial merujuk pada potensi bawaan individu untuk belajar melalui observasi, imitasi, dan interaksi sosial. Albert Bandura menekankan bahwa manusia secara alami mampu memperhatikan, menyimpan, dan meniru perilaku orang lain tanpa harus mengalami konsekuensi langsung. Selain itu, self-efficacy atau keyakinan terhadap kemampuan diri turut mempengaruhi keberhasilan individu dalam menerapkan pembelajaran yang diperoleh secara sosial. Yang kedua, relevansi materi. Relevansi materi dalam teori belajar sosial menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika materi berkaitan dengan minat dan kebutuhan siswa. Relevansi materi juga membantu meningkatkan retensi karena siswa lebih cenderung mengingat dan menerapkan informasi yang bermakna bagi mereka. Yang ketiga, perubahan tanpa ancaman. Perubahan perilaku lebih efektif terjadi dalam lingkungan yang aman dan mendukung tanpa ancaman atau tekanan, karena individu lebih terbuka untuk belajar dan menguji perilaku baru. Sebaliknya, lingkungan yang bebas dari tekanan memungkinkan individu untuk belajar dari kesalahan, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperkuat pemahaman. Yang keempat, percepatan proses belajar. Percepatan proses belajar dalam teori belajar sosial terjadi ketika individu belajar lebih cepat melalui observasi dan imitasi terhadap perilaku orang lain, tanpa harus mengalami trial dan error secara langsung. Selain itu, keyakinan diri atau self-efficacy yang diperoleh dari keberhasilan orang lain juga mendorong individu untuk meniru perilaku dengan lebih cepat dan efisien. Yang kelima, pengalaman beragam. Pengalaman beragam dalam teori belajar sosial memungkinkan individu belajar melalui berbagai interaksi dan observasi terhadap perilaku orang lain. Dengan mengamati model perilaku yang berbeda, individu dapat mengembangkan keterampilan adaptif dan memperkaya proses pengambilan keputusan mereka. Yang keenam, pengalaman langsung. Pengalaman langsung dalam teori belajar sosial menekankan pentingnya keterlibatan aktif individu dalam situasi nyata untuk memperoleh pembelajaran yang lebih mendalam. Melalui pengalaman langsung, individu dapat merasakan konsekuensi dari tindakan mereka, baik positif maupun negatif, yang mempengaruhi perilaku di masa mendatang. Yang ketujuh, keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa dalam teori belajar sosial ini menekankan peran aktif mereka dalam mengamati, meniru, dan mengevaluasi perilaku orang lain secara pasif, tetapi juga memperoleh dan menerapkannya melalui partisipasi aktif dan kolaborasi. Keterlibatan ini membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam serta kemampuan untuk mengatur diri sendiri sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran mereka. Yang kedelapan, inisiatif pribadi. Inisiatif pribadi merujuk pada kemampuan individu untuk secara proaktif mengarahkan perilaku dan keputusan mereka sendiri dengan keyakinan bahwa tindakan mereka dapat mempengaruhi hasil. Dalam konteks pendidikan, siswa dengan inisiatif pribadi lebih
aktif, termotivasi, dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Yang kesembilan, kepercayaan diri dan kreativitas. Dalam teori belajar sosial, kepercayaan diri dan kreativitas saling terkait melalui konsep self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan. Kepercayaan diri yang kuat mendorong individu untuk berinovasi, mengambil risiko, dan mengeksplorasi solusi kreatif. Kreativitas berkembang melalui pengalaman langsung dan observasi dari model di lingkungan sosial serta didukung oleh lingkungan yang memberikan umpan balik positif. Kemudian yang ke-10, belajar dalam proses belajar. Dalam teori belajar sosial, belajar tentang proses belajar melibatkan kesadaran individu terhadap cara mereka belajar secara efektif yang disebut metakognisi. Albert Bandura menekankan pentingnya self-regulation di mana individu memonitor, menilai, dan menyesuaikan strategi pembelajaran mereka sendiri untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan pemahaman ini, siswa dapat meningkatkan efikasi diri dan menjadi lebih mandiri serta efisien dalam belajar. Oke, yang selanjutnya adalah contoh dan penerapan teori sosial dalam dunia pendidikan. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pengamatan dan pemodelan, yaitu guru bertindak sebagai model yang dapat ditiru oleh siswa. Penerapannya seperti guru memainkan peran penting dalam membentuk perilaku siswa melalui pemodelan. Misalnya saat guru menunjukkan sikap sopan, santun, dan kejujuran, siswa cenderung meniru dan mengadopsi perilaku serupa. Selain itu, guru juga dapat menggunakan cerita atau narasi yang menggambarkan perilaku yang diinginkan untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Lalu poin yang kedua yaitu proses belajar mengajar. Nah, dari proses belajar mengajar ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap perhatian. Siswa harus memperhatikan model atau perilaku yang diamati. Guru dapat menarik perhatian siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik seperti demonstrasi visual atau aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif. Tahap yang kedua adalah tahap retensi. Siswa perlu mengingat informasi yang telah mereka lihat. Guru dapat membantu siswa dalam mengingat informasi dengan menyediakan materi pembelajaran yang jelas dan mudah diingat, seperti peta konsep atau catatan ringkas. Tahap yang ketiga adalah tahap reproduksi. Siswa harus mampu meniru perilaku yang telah mereka amati. Guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan perilaku yang telah mereka pelajari melalui latihan atau simulasi tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu tahap motivasi. Siswa didorong untuk meniru perilaku positif dengan penguatan positif seperti pujian atau penghargaan. Guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan penghargaan untuk mendorong motivasi siswa dalam meniru perilaku yang diinginkan. Lalu yang ketiga yaitu kepribadian dan kognitif, yaitu observasi terhadap individu yang dianggap berprestasi. Nah, penerapannya seperti siswa belajar dengan mengamati orang-orang yang dianggap memiliki nilai lebih, seperti teman sekelas yang berprestasi atau tokoh masyarakat yang sukses. Misalnya, siswa yang melihat teman sekelasnya berhasil dalam satu proyek mungkin akan termotivasi untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang serupa. Lalu yang keempat adalah reciprocal determinism, interaksi antar siswa dan lingkungan belajar. Penerapannya yaitu tindakan siswa dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku mereka sendiri. Misalnya, siswa yang berada di kelas yang mendukung dan memberikan dorongan positif cenderung menunjukkan perilaku belajar yang positif. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat menghambat proses belajar siswa. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan menyediakan dukungan dan dorongan bagi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dan yang terakhir yaitu implementasi dalam kelas. Nah, implementasi dalam kelas ini ada beberapa modeling yang atau poin-poin yang harus dilakukan. Yang pertama adalah modeling behavior. Guru dapat menunjukkan eksperimen sederhana di depan kelas dan meminta siswa untuk mengamati dan kemudian melakukan eksperimen serupa. Misalnya, guru sains menunjukkan cara melakukan eksperimen kimia yang aman, kemudian meminta siswa untuk mengulangi langkah-langkah tersebut. Yang kedua adalah role playing. Siswa dapat berlatih dialog dengan cara berperan sebagai tokoh dalam cerita yang telah mereka
baca. Misalnya, dalam kelas bahasa, siswa dapat berperan sebagai karakter dari novel yang sedang dipelajari, membantu mereka memahami alur cerita dan karakter dengan lebih baik. Dan implementasi yang terakhir yaitu observational learning, menggunakan video atau gambar untuk menunjukkan konsep-konsep tertentu sehingga siswa dapat melihat aplikasi nyata dari teori yang dipelajari. Misalnya dalam pelajaran sejarah, guru dapat menanyakan video dokumenter tentang peristiwa sejarah untuk memberikan konteks visual yang mendalam. Menerapkan prinsip-prinsip teori belajar sosial, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan mendukung perkembangan keterampilan sosial serta akademis siswa. Dapat disimpulkan bahwa teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain atau modeling. Proses ini melibatkan 4 tahap, yaitu perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi dengan interaksi sosial dan lingkungan sebagai faktor penting. Dalam konteks pendidikan, guru dapat berperan sebagai model bagi siswa, sehingga penerapan prinsip teori ini membantu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan berbasis pengamatan serta interaksi sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk disampaikan di kolom diskusi. Terima kasih.